Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Tata Tasmullah, Guru SMP Pertilangannya Kabupaten Lebak. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Apa itu sistem klasifikasi? Klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup secara sistematis dan bertahap. Ilmu yang mempelajarinya disebut dengan taksonomi. Klasifikasi ini dipelopori oleh Charles Linnaeus. Dalam proses klasifikasi, dasar klasifikasi adalah persamaan dan perbedaan ciri makhluk hidup. Jadi ini berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri makhluk hidup. Beberapa sistem klasifikasi. Yang pertama, klasifikasi alami berdasarkan morfologi, anatomi, dan fisiologi. Yang kedua, klasifikasi filogeni berdasarkan sejarah evolusi. Yang ketiga, klasifikasi buatan berdasarkan persamaan ciri morfologi yang mudah dilihat. Selanjutnya adalah jenjang takson makhluk hidup. Yang pertama ada kingdom atau regnum. Ini dalam bahasa Indonesia adalah dunia atau kerajaan. Kemudian ada filum dan divisio. Ini adalah bagian keluarga dari keluarga besar. Kemudian ada klasis, yaitu kelas. Ordo yaitu bangsa, kemudian ada familia atau suku, kemudian ada genus atau marga, ada spesies atau jenis. Dari ketujuh takson ini bisa kita singkat. Kenapa kita singkat? Di sini untuk mempermudah dalam kita mempelajari sehingga urutannya tidak terbalik dari urutan tertinggi sampai yang terendah. Nah, di sini untuk memudahkan dalam menghafal, saya mempunyai akronim yang biasa saya gunakan yaitu King Diclophagus atau King Vicophagus. King itu adalah kingdom, D-nya adalah divisio, K-nya adalah kelas, O-nya adalah ordo, V-nya adalah family, G-nya adalah genus, S-nya adalah spesies. Sedangkan King Vicophagus itu adalah King-nya adalah kingdom, V-nya adalah filum, K-nya adalah kelas, kemudian O-nya adalah ordo, V-nya adalah family, G-nya adalah genus, dan S-nya adalah spesies. Di sini urutan ini menunjukkan bahwa semakin urutan ke bawah itu akan menunjukkan semakin banyaknya persamaan dari kingdom sampai spesies. Sampai ke spesies itu berarti hewan tersebut memiliki banyak persamaan. Sedangkan semakin ke atas itu memiliki banyak perbedaan. Jadi semakin ke bawah dari kingdom sampai spesies itu semakin hewan tersebut atau makhluk hidup tersebut, baik hewan maupun tumbuhan akan memiliki banyak sekali persamaan, yang artinya jika memiliki banyak persamaan berarti makhluk hidup tersebut memiliki kerabatan yang cukup dekat. Selanjutnya, ini contohnya, nah ini kingdom hewan, ya, filumnya Chordata, kemudian subfilumnya adalah Vertebrata, kemudian kelasnya adalah mamalia, ordo karnivora, yang satu karnivora, yang ini adalah primata. Jadi ini ada dua jenis contoh ya, contoh makhluk hidup dengan urutan klasifikasinya. Ada famili, kalau yang satu adalah Canidae, sedangkan yang ini adalah Hominidae. Kemudian genusnya, yang satu adalah Canis, yang satu adalah Homo. Kemudian ada spesies. Ini adalah Canis familiaris, kemudian Homo sapiens. Jadi ini adalah contoh dari klasifikasi makhluk hidup dari dua jenis makhluk hidup, ya, dari dua jenis makhluk hidup. Yang ini adalah nama spesiesnya Canis familiaris, yang ini adalah Homo sapiens. Ini adalah dua jenis makhluk yang berbeda. Selanjutnya ada kingdom, plantae atau tumbuhan. Ya. Selanjutnya divisio. Ini ada divisionya adalah spermatopita, sama-sama spermatopita, kemudian kelasnya sama, Angiospermae, kemudian ordonya sama, Leguminosae, familinya, nah di sini familinya baru berbeda. Familinya di sini baru berbeda. Yang satu ada Papilionaceae, yang satu ada Mimosaceae. Jadi di sini sudah mulai ada perbedaan famili. Kemudian genusnya yang satu Phaseolus, yang satu adalah Mimosa. Spesiesnya adalah Phaseolus vulgaris, yang satu lagi adalah Mimosa pudica. Jadi di sini dari atas ada persamaan, ya, ada persamaan, ke bawah ada khususan lagi. Nah ini di sini beda
jenisnya, beda jenis makhluk hidupnya. Selanjutnya sistem nama makhluk hidup. Yang pertama, ini bersifat universal. Universal berarti semua orang seluruh dunia akan memahami jika kita mengucapkan istilah yang kita ungkapkan. Karena ini bersifat universal. Kemudian menggunakan bahasa Latin, menggunakan sistem tata nama ganda atau binomial nomenklatur. Ini dalam binomial nomenklatur. Ada aturannya. Yang pertama terdiri dari dua kata. Kata pertama ini merupakan nama genus. Kata pertama ini merupakan nama genus. Ini adalah mimosa adalah nama genusnya. Kemudian kata dua adalah nama spesies. Pudica ini adalah nama spesiesnya. Kemudian dicetak miring. Nah ini contohnya ini lihat di sini mimosa pudica. Cetakannya miring. Nah ini tulis harus miring ya. Kemudian atau bergaris bawah terpisahnya ini. Ini tegak. Ya. Ini kalau dia nulisnya tegak, dia harus menggunakan garis bawah dan garis bawahnya harus terpisah. Ya. Kemudian kata pertama diawali huruf besar. Nah ini kata pertama mimosa ini M-nya besar, ini juga sama tuh huruf besar ya. Kata kedua huruf kecil semua. Nah ini P-nya kecil ya, ini juga sama kayak kecil ya. Jadi ini tata cara untuk penulisan dalam sistem tata nama ganda binomial nomenklatur. Kalau mau ditulis miring, silahkan. Kalau mau ditulis tegak juga silahkan. Asalkan dikasih garis bawah secara terpisah ini. Dan jangan lupa untuk genus huruf awalnya harus besar, sedangkan spesies huruf awalnya adalah kecil. Selanjutnya, ini manfaat klasifikasi. Yang pertama, mempermudah mempelajari makhluk hidup, karena di sini makhluk hidup sudah dikelompok-kelompokkan sehingga dalam menjadi gampang dipermudah. Mengenal berbagai spesies makhluk hidup, kemudian mengetahui keanekaragaman hayati, kemudian mempermudah cara pelestarian makhluk hidup. Nah, di sini ada alternatif sistem klasifikasi. Nah, ini bagaimana cara kita mengklasifikasikan makhluk hidup. Yang pertama, kita membuat sistem klasifikasi sederhana, yaitu kita mengklasifikasikan berdasarkan manfaat. Contohnya, coba klasifikasikan tanaman-tanaman obat. Nah, kita mengumpulkan semua jenis tanaman obat. Atau kita membuat contoh, coba kumpulkan tanaman pangan atau tanaman hias. Di situ kita akan membuat klasifikasi sederhana berdasarkan manfaatnya, yaitu apakah dia sebagai obat fungsinya, sebagai tanaman pangan, atau sebagai tanaman hias. Kemudian kita bisa mengklasifikasikan berdasarkan tempat hidup. Ya, tempat hidup, coba tuliskan hewan yang hidup di air, atau coba tuliskan hewan yang hidup di darat, atau tanaman yang hidup di tempat yang lembab. Seperti itu nanti akan terdata nama makhluk hidup yang ada di tempat hidup tersebut, air, darat, atau di tempat yang lembab. Atau kita membuat klasifikasi sederhana itu berdasarkan ukuran. Ukuran ini bisa seperti tanaman herba, seperti apa namanya, kemudian tanaman sumak, tanaman perdu, kemudian pohon. Ya, seperti itu. Jadi di sini kita harus tahu perbedaan antara herba, sumak, perdu, dan pohon. Ini nanti akan saya bahas pada video pembelajaran selanjutnya. Maka jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya biar nanti bisa menyimak video pembelajaran tentang herba, sumak, dan perdu, dan pohon ini. Ya. Selanjutnya ini ada membuat sistem klasifikasi sederhana berdasarkan alat gerak. Alat gerak ini ada sirip, sayap, kaki. Sebutkan makhluk hidup yang memiliki sirip. Sebutkan makhluk hidup yang memiliki sayap, atau sebutkan makhluk hidup yang bergerak menggunakan kaki. Itu kita tahu makhluk hidup mana saja ya yang menggunakan alat gerak dari masing-masing, contoh ini sirip, sayap, dan kaki. Ini adalah cara yang paling sederhana dalam membuat klasifikasi. Kemudian di sini ada klasifikasi berdasarkan sistem dua kingdom. Ini sistem dua kingdom menjadi dua kerajaan. Ini hanya dibagi ke dalam dua kategori, yaitu plantae tumbuhan yang bersifat autotrof, atau animalia hewan itu yang bersifat heterotrof. Apa itu autotrof? Autotrof itu berarti makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri. Ya, karena dia memiliki yang namanya klorofil.
Sedangkan animalia itu bersifat heterotrof karena dia masih membutuhkan makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, itu berupa makanan. Selanjutnya ini sistem klasifikasi 3 kingdom. Nah, ini berkembang setelah adanya mikroskop ketahuan bahwa dari 2 kingdom bisa dibagi menjadi 3 kingdom. Itu ada Plantae, ada Animalia, dan ada Protista. Apa itu Protista? Protista itu makhluk hidup mikroskopis yang digolongkan dalam kingdom Protista. Itu dia berada pada posisi keduanya, antara Plantae, antara tumbuhan, dan antara dan hewan atau Animalia. Jadi dia memiliki klorofil, tapi juga dia masih memiliki kategori ciri-ciri dari hewan. Nah, di sini yang selanjutnya sistem klasifikasi berdasarkan 4 kingdom, yaitu Plantae, Animalia, Protista, dan nambah satu lagi Monera. Nah, di sini Monera dipisahkan dari Protista karena sifatnya yang prokariotik. Apa itu prokariot? Prokariot ini adalah makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti sel. Jadi dia tidak memiliki membran inti sel. Selanjutnya ini sistem 5 kingdom ini dipelopori oleh R.H. Whittaker. Fungsinya dipisahkan, fungsi dipisahkan dari Plantae karena sifatnya yang heterotrof. Ini ada Monera, Protista, Plantae, Animalia, dan fungi. Ya. Fungi itu adalah jamur. Kemudian adalah sistem 6 kingdom. Ini dipelopori oleh Carl Woese. Monera dibagi 2 kingdom. Yang pertama Archaebacteria, ini lebih mirip makhluk hidup eukariotik. Nah, ini eukariotik ini kebalikan dari prokariotik. Berarti kalau makhluk hidup eukariotik berarti dia memiliki membran sel. Selanjutnya ada kingdom Monera. Ini meliputi semua makhluk hidup atau organisme yang prokariotik, bersel satu, dan mikroskopis. Ya. Mikroskopis. Contohnya, ini adalah semua bakteri dan ganggang hijau biru atau cyanobacteria, misalnya Escherichia coli, Anabaena sp, dan Nostoc sp. Selanjutnya adalah kingdom fungi. Ini memiliki ciri-ciri eukariotik, tidak berklorofil, sehingga tidak berfotosintesis. Ya, berarti dia kalau tidak berfotosintesis berarti kategori ke dalam heterotrof. Contohnya Mucor, Saccharomyces, Pleurotus, jamur tiram, Agaricus, dan lain-lain. Kemudian ada kingdom Protista. Sebagian besar terdiri atas organisme yang bersel satu, eukariotik, berarti memiliki membran inti sel, umumnya sudah memiliki ciri-ciri seperti tumbuhan dan hewan. Jadi dia cirinya ada tumbuhan dan juga ada hewan. Selanjutnya ini contohnya ya. Contoh dari Protista itu ada Euglena, ada Paramecium, dan ada Amoeba. Kingdom Plantae terdiri atas semua organisme eukariotik. Ini memiliki membran inti sel, bersel banyak, kemudian berdinding sel yang mengandung selulosa, kemudian berklorofil, berfotosintesis, dan autotrof. Dia berdinding sel kalau Plantae. Kerajaan tumbuhan dibagi menjadi tumbuhan berspora, yaitu tumbuhan lumut dan tumbuhan paku, dan berbiji. Ini contohnya ada padi, mawar, lumut hati, dan paku ekor kuda. Kingdom Animalia memiliki ciri-ciri eukariotik, bersel banyak, tidak berklorofil sehingga tidak berfotosintesis, tidak berdinding sel, dan heterotrof. Contohnya burung, gajah, ular, ayam, dan sebagainya. Jadi ini heterotrof berarti dia membutuhkan makhluk lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, itu makanan. Selanjutnya ada identifikasi atau determinasi. Ciri-ciri khas makhluk hidup menentukan nama makhluk hidup dengan benar dan menempatkannya dalam sistem klasifikasi. Langkah-langkahnya yang pertama, kita mengenali ciri makhluk hidup. Yang kedua, membandingkan atau menyamakan dengan makhluk hidup yang sudah dikenal identitasnya. Yang ketiga, dasarnya dapat berupa ingatan, bantuan orang lain, spesimen acuan, pustaka, atau komputer. Ini adalah
salah satu kunci dikotom. Yang pertama, contoh di sini, contohnya ada hewan yang berambut, misalkan makhluk hidup yang berambut. Nah, ini kita bagi dua. Yang pertama ada dia berambut banyak, kemudian berambut sedikit. Berambut banyak ini dibagi lagi, berambut banyak panjang atau berambut banyak pendek. Kemudian ini dibagi lagi, lebih spesifik lagi. Berambut pendeknya hitam atau berambut pendeknya putih. Selanjutnya berambut sedikit. Berambut sedikit ini dibagi ke dalam ada rata, kemudian sedikit tidak rata. Ya. Jadi itu adalah cara untuk memahami kunci dikotomi, sehingga kita nanti mudah dalam membuat klasifikasi. Selanjutnya kunci determinasi, ini contoh dari bagaimana kita cara membuat klasifikasi makhluk hidup dengan menggunakan kunci determinasi. Perhatikan. Yang pertama, kita lihat sebuah misalkan tanaman, kita lihat itu berkeping 2. Berkeping 2 di sini ada angka 2. Berarti kita nanti akan lanjut ke poin yang kedua. Berkeping tunggal. Nanti kita akan lanjut ke poin yang ketiga. Nah, berarti yang 1A ini kalau dia berkeping 2, maka dia akan lanjut ke poin yang kedua, berarti ke sini langsung. Yang ke-2A. Berarti daunnya menyilip. Berarti dia kategori ke dalam tumbuhan X, tumbuhan tertentu. Berarti sudah terjawab apa itu jenis tanamannya. Ya. Kemudian jika berkeping 2 ini ternyata daunnya menjari, berarti dia namanya tumbuhan Y. Ya, berarti sudah terjawab. Kemudian tadi di sini yang pertama ini 1B ini berkeping tunggal, berarti dia ini tertulis 3, berarti lanjut ke poin yang ketiga, 3A. Kita lihat daunnya menjari. Nah, berarti di sini nama tumbuhannya tumbuhan R. Selanjutnya ini ada yang ke-3B. Kalau 3B berarti daunnya menyirip. Nah, daun menyirip ini berarti lihat di sini yang keempat, berarti kita lanjut ke poin yang keempat. Nah, yang C ini adalah daunnya melengkung. Kalau daunnya melengkung berarti ini kita lanjut ke poin terusnya, ya, seperti itu. Jadi ini proses kunci determinasi. Nanti akan saya bahas dalam video berikutnya tentang kunci determinasi lebih lagi. Makanya jangan lupa untuk subscribe, kemudian like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar nanti kalian tahu video-video terbaru dari saya. Mungkin itu pembahasan video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.